Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak sekalian pada pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang trigonometri. Trigonometri dalam bahasa Yunani terdiri dari dua kata, yaitu kata trigonon yang artinya tiga sudut dan kata metron yaitu berarti ukuran. Dahulu trigonometri ini disebut ilmu ukur segitiga atau ilmu ukur sudut, atau biasa disebut goniometri. Pembahasan kita di trigonometri ini yaitu tentang segitiga dan tentang nisbah-nisbah trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kotangen, koseken, dan seken. Baiklah, kita masuk di pembahasan pertama, konsep perbandingan trigonometri pada suatu segitiga siku-siku. Hubungan perbandingan sudut lancip dengan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, sinus alfa atau sin alfa, definisinya sisi di depan sudut alfa per sisi miring segitiga. Kita lihat segitiga ABC, penamaan segitiga menggunakan huruf kapital, begitu pula dengan penamaan sudut A, sudut B, sudut C dengan menggunakan huruf kapital atau boleh dengan menggunakan huruf Yunani, alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Baiklah, kita lihat sin alfa, definisinya sisi di depan sudut alfa, ini alfa, di depan sudut alfa ini sisi BC, kemudian sisi miring segitiga per sisi miring segitiga. Sisi miring segitiga ini, jadi pada segitiga siku-siku sisi terpanjang adalah sisi miring, atau cara mengenali sisi miring, di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Jadi saya ulang, sin alfa sama dengan sisi depan sudut alfa, jadi depan sudut alfa ini dibagi dengan sisi miring segitiga. Oleh karena kita menggunakan segitiga nama ABC, maka sin alfa BC, ini BC di depan sudut alfa per AC ini adalah sisi miring segitiga. Bagaimana kalau segitiga ini kita pandang dari sudut beta, sudut lain? Kita lihat sinus beta, sudutnya di sini. Sinus beta atau sin beta definisinya sama, sisi depan sudut beta per sisi miring segitiga. Oleh karena kita pandang dari sudut ini atau sudut beta, maka sisi di depan sudut beta sekarang berpindah di sini. Di depan sudut beta, di depan sudut ini adalah sisi AB, sisi per sisi miring segitiga. Sisi miring segitiga ini sisi yang paling panjang atau sisi di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Jadi selanjutnya sin beta adalah AB per AC. AB adalah sisi di depan sudut beta dan AC adalah sisi miring. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, kita masuk di kosinus. Kosinus alfa atau cos alfa, definisinya sisi di samping sudut alfa per sisi miring segitiga. Kita lihat segitiganya, segitiga ABC, alfanya di sini. Jadi untuk kosinus, cos alfa sama dengan sisi di samping sudut alfa. Jadi sisi di samping sudut alfa, ini sudut alfa, di sampingnya ini adalah sisi AB. Kemudian per sisi miring segitiga. Sisi miring segitiga ini sisi terpanjang atau di depan sudut siku-siku. Atau dalam simbol, karena ini segitiga ABC, berarti cos alfa AB ini adalah sisi di samping sudut alfa, kemudian per AC adalah sisi miring segitiga. Sekarang kita tinjau atau kita pandang dari sudut lain atau sudut beta. Jadi kosinus beta atau cos beta sama definisinya sisi di samping sudut beta per sisi miring segitiga. Kita lihat segitiganya dengan sudut yang ada di sini. Jadi sekarang definisi cos beta, sisi di samping sudut beta. Jadi samping sudut beta sekarang itu adalah yang ini
per sisi miring segitiga. Sisi miringnya ini. Jadi cos beta atau segitiga ini dipandang dari sudut ini, sudut beta, dapat BC per AC. BC adalah sisi di samping sudut, dalam hal ini adalah sudut beta, per sisi miring, BC per AC. Selanjutnya kita masuk ke nisbah lain, yaitu tangen. Tangen alfa atau kita singkat tan alfa, definisinya sisi depan sudut alfa per sisi di samping sudut alfa. Kita lihat alfanya di sini, definisi tangen atau tan alfa, sisi di depan sudut alfa, alfa di depan sudut alfa adalah BC. Kemudian di samping sudut alfa, di samping sudut alfa adalah AB. Jadi tangen alfa BC adalah sisi di depan sudut alfa per AB, sisi di samping alfa. Selanjutnya kita tinjau dari sudut beta, terus sudut lain. Ini tangen beta atau tan beta, definisinya sama, sisi depan sudut beta per sisi di samping sudut beta. Jadi kalau sudutnya di sini, maka tangen beta sekarang kita dapatkan adalah di depan sudut beta, di depan sudut beta itu sekarang ini adalah AB, dan sisi di samping sudut beta adalah BC. Jadi tangen beta pada segitiga ABC adalah AB per BC. AB di depan sudut beta, BC adalah di samping sudut beta. Sekarang kita masuk di nisbah lain, yaitu cosecant. Cosecant alfa, definisinya sisi miring segitiga per sisi di depan sudut alfa. Kita lihat segitiganya, alfanya di sini. Definisi cosecant alfa, sisi miring segitiga, sisi miring ini. Kemudian sisi depan sudut alfa, di depan sudut alfa ini, sisi depan sudut alfa. Sehingga didapat cosecant alfa sama dengan AC, sisi miring, per BC di depan sudut alfa. Sekarang kita tinjau dari sudut beta. Tinjau dari sudut lain, kita beri nama sudut beta. Segitiganya kita lihat, kita pandang dari sini, maka cosecant alfa itu sisi miring segitiga, sama definisinya di atas, sisi miring segitiga per sisi di depan sudut beta. Jadi karena sudut beta di sini, maka sisi di depan sudut beta adalah ini. Jadi definisi cosecant beta, sisi miring segitiga adalah AC dibagi dengan sisi di depan sudut beta. Di depan sudut beta adalah AB. Jadi kita lihat cosecant beta pada segitiga ABC adalah AC sisi miring per AB. AB adalah sisi di depan sudut beta. Cosecant ini biasa pula disebut dengan sepersin. Jadi cosecant alfa sama dengan sepersin alfa. Tadi kita pelajari sin alfa itu dalam segitiga yang ini, segitiga seperti ini. Alfanya di sini. Sin alfa adalah BC per AC. Sedangkan cosecant alfa AC per BC. Jadi cosecant alfa adalah kebalikan dari sin alfa. Cosecant alfa sama dengan sepersin alfa, atau sin alfa sama dengan cosecant sin alfa sama dengan seper cosecant alfa. Demikian pula untuk sudut beta, cosecant beta sama dengan sepersin beta. Sin beta tadi kita dapatkan AB per AC, sedangkan cosecant beta AC per AB. Jadi cosecant beta, cosecant berbalikan dengan sinus. Cosecant beta sama dengan seper sin beta, atau sin beta sama dengan seper cosecant beta. Selanjutnya kita masuk di nisbah lain, yaitu secant. Kita pakai sudut alfa, secant
alfa, definisinya sisi miring segitiga per sisi di samping sudut alfa. Jadi segitiga ABC, alfanya di sini, definisi secant alfa, sisi miring segitiga. Di segitiga ini, sisi miringnya ini, karena dia berada di depan sudut siku-siku, adalah sisi miring atau sisi terpanjang. Kemudian per sisi di samping sudut alfa. Sudut alfa di sini, di samping sudut alfa adalah sisi AB. Sehingga secant alfa pada segitiga ABC kita dapatkan AC per AB. AC-nya adalah sisi miring, AB-nya adalah sisi di samping alfa. Sekarang kita pandang dari sudut beta atau sudut lain. Secant beta, definisinya sama, sisi miring segitiga per sisi di samping sudut beta. Jadi kita lihat segitiga ABC, tapi betanya di sini atau sudutnya di sini, maka definisi secant beta kita lihat sekarang, sisi miring segitiga per sisi di samping sudut beta. Sisi miring segitiga jelas ini adalah AC, kemudian sisi di samping sudut beta, karena di sini beta, maka yang di samping sudut beta sekarang adalah BC. Sehingga secant beta pada segitiga ABC, AC adalah sisi miring, per BC adalah sisi di samping sudut beta. Kemudian secant itu sama dengan seper cos. Jadi secant alfa sama dengan seper cos alfa. Tadi cos alfa kita dapatkan AB per AC, sedangkan secant alfa AC per AB. Demikian pula untuk secant beta sama. Jadi secant beta sama dengan seper cos beta. Cos beta tadi kita dapatkan BC per AC. Secant beta AC per AC. Jadi dia berbalik. Secant beta sama dengan seper cos beta, atau cos beta sama dengan seper secant beta. Selanjutnya, nisbah selanjutnya adalah kotangan. Kotangan definisinya sisi di samping sudut alfa per sisi di depan sudut alfa. Kita lihat segitiga ABC, alfanya sini. Jadi definisi kotangan sisi di samping sudut alfa per sisi depan sudut alfa. Kita lihat sisi di samping sudut alfa ini AB, kemudian sisi depan sudut alfa BC. Jadi kita lihat pada segitiga ABC, jadi kotangan alfa adalah AB per BC. AB adalah di samping alfa, BC adalah di depan sudut alfa. Kita pandang dari sudut lain atau sudut beta. Jika dipandang dari sudut beta dengan definisi sama, kotangan beta atau kotan B sama dengan sisi di samping sudut beta per sisi di depan sudut beta. Kita lihat segitiganya, segitiga ABC, tapi betanya kita letakkan atau sudutnya kita letakkan di sini. Kita pandang dari sudut beta, sehingga kotangan beta definisinya sisi di samping sudut beta. Jadi di samping sudut beta ini BC, kemudian yang di depan sudut di depan sisi di depan sudut beta, jadi sudut di depan sudut beta adalah AB. Ya, kita tulis kotangan beta karena ini adalah segitiga ABC. Jadi BC di samping beta per di depan AB di depan beta. Untuk kotangan, catatannya adalah kotangan ini sama dengan sepertangan. Jadi kotangan alfa sama dengan sepertangan alfa. Tadi tangan alfa kita dapatkan BC per AB. Sekarang kotangan alfa AB per BC. Demikian pula untuk kotangan beta. Kotangan beta sama dengan sepertangan beta. Atau tangan beta sama dengan seperkotangan beta. Baiklah, dari definisi tadi kita lanjutkan untuk membahas contoh supaya lebih jelas penggunaan nisbah-nisbah yang tadi kita pelajari. Contoh pertama, segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B, sin A sama dengan 4/5. Hitung nilai perbandingan trigonometri yang lain untuk
sudut A, kita hitung cos A, tangen A, kosekan A, seken A, dan kotangen A. Kita jawab, kita ketahui bahwa sin A sama dengan 4/5. Kita gambar segitiganya. Segitiga ABC, siku-siku di B, siku-siku di B, berarti sisi miring ini, karena di depan siku-siku adalah sisi miring. Kemudian sudut A kita hitung nilai perbandingan trigonometri untuk sudut A. Jadi sudut A sini alfanya. Jadi sin A, definisi sin A atau sin alfa itu, sin A, definisi sinus adalah sisi di depan sudut ini, sisi di depan sudut A dibagi dengan sisi miring. Jadi 4 ini di depan sudut saya letakkan di sini, kemudian 5 ini sesuai definisi sisi miring pada segitiga. Jadi sin A atau sin alfa, sin A 4/5. Jadi ini yang diketahui. Letakkan nilai 4 di sini sesuai nilai 5 ini sisi miringnya. Selanjutnya sisi AB belum diketahui nilainya. Kita harus cari nilainya karena kita mau hitung cos, tangen, kosekan, seken, dan kotangen. Selanjutnya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Jadi BC 4, AC 5. Kita cari panjang sisi AB. Jadi panjang sisi AB dengan menggunakan rumus Pitagoras. AB pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 kurang BC pangkat 2. Sisi yang terpanjang adalah AC. Jadi rumus Pitagoras kita bikin menjadi AB pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 kurang BC pangkat 2. Atau kita buat dalam bentuk lain, AB sama dengan akar AC pangkat 2 kurang BC pangkat 2. Kita ganti nilainya. AC nilainya 5 pangkat 2, 5 pangkat 2, kemudian BC nilainya 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 25, 4 pangkat 2, 16, 25 dikurang 16, akar 9. Jadi AB akar 9 atau AB sama dengan 3. Jadi kita tahu AB sama dengan 3. Jadi AB 3. Selanjutnya karena nilai sisi-sisi dari segitiga kita sudah tahu, maka nisbah trigonometri lain mudah untuk dihitung. Sekarang perbandingan trigonometri lainnya diperoleh sebagai berikut. Ini segitiganya, sisi AB-nya kita sudah dapat tadi. Kita masuk ke cos alfa. Cos alfa definisinya adalah di sisi di samping sudut per sisi miring. Ini sudutnya sudut A, jadi AB per AC. Kita dapat 3/5. Lanjut, nisbah lain yaitu tangen A. Jadi tangen A kita dapatkan adalah BC di depan sudut A per di samping sudut A. Di samping sudut A adalah AB. Jadi BC per AB, BC nilainya 4. Jadi cos tangen A 4/3. Selanjutnya kosekan A. Kosekan A AC per BC, sisi miring dibagi dengan sisi di depan sudut A. Jadi kosekan A sama dengan 5/4. Selanjutnya seken A. Seken A AC
per AB. Secant AAC per AB. Sisi miring per sisi di samping sudut A. Nggak didapatkan. Secant A 5/3. Kemudian kotangan A AB per BC. Di samping sudut A bagi di depan sudut A, atau kebalikan dari tangan BC per AB, kotangan AB per BC, sehingga didapat kotangan A 3/4. Ini contoh pertama. Selanjutnya contoh 2, segitiga siku-siku PQR, sisi tegak PQ adalah 6 cm. Jika luas segitiga PQR adalah 24 cm pangkat 2, tentukan nilai perbandingan trigonometrinya untuk sudut lancip R. Jawabannya kita gambar segitiganya dulu. Ini gambar segitiganya, PQ 6 cm. Kemudian luas segitiga ini adalah 24 cm pangkat 2. Rumus luas segitiga 1/2 alas kali tinggi, alasnya QR, PQ tingginya. Kita masukkan nilai yang kita sudah tahu, 6 cm, kita gantikan di PQ. Kemudian L atau luas 24 cm. 24 cm pangkat 2 sama dengan 1/2 kali QR kali 6 cm. Kita perkalikan ini, 1/2 kali 6 cm, dapat 3 cm. Nggak didapat. 24 cm pangkat 2 sama dengan 3 cm kali QR. Kedua ruas kita bagi 3. Kita bagi 3 cm, jadi 24 cm pangkat 2 per 3 cm. Ini dibagi 3 cm, sudah dapat QR. 24 cm pangkat 2 per 3 cm, kita dapat 8 cm. Jadi sisi QR sama dengan 8 cm. Selanjutnya, perhatikan segitiga PQR, siku-siku di Q dengan menggunakan aturan Pythagoras. Panjang PR kita bisa dapatkan. Jadi PR pangkat 2 sama dengan QR pangkat 2 tambah PQ pangkat 2. Atau dalam bentuk lain, PR sama dengan akar QR pangkat 2 tambah PQ pangkat 2. Kita gantikan nilainya. QR nilainya 8 cm, kemudian PQ 6 cm. Selanjutnya kita pangkatkan. 8 pangkat 2 64 cm pangkat 2. cm pangkat 2 6 cm pangkat 2 36 cm pangkat 2. Jumlahkan 64 cm pangkat 2 tambah 36 cm pangkat 2, hasilnya adalah 100 cm pangkat 2. Akarnya, akar 100 10 cm pangkat 2 ketemu dengan akar pangkatnya pangkat 1. Jadi PR sama dengan 10 cm. Jadi sisi segitiga kita sudah dapatkan, PQ 6 cm, QR 8 cm, dan sisi miringnya 10 cm. Jadi selanjutnya perbandingan trigonometrinya sudah mudah kita dapatkan karena seluruh sisi-sisi pada segitiga sudah diperoleh. Kita masuk di sinus. Definisi sinus, ya, kita ambil sudutnya R. Jadi sinus R, sisi di depan sudut R per sisi miring. Sisi di depan sudut R, ini sudut R adalah 6, kemudian sisi miringnya 10, sehingga sin R didapatkan 6/10, atau kita sederhanakan, kita bagi 2, dapat 3 bagi 2, ini dapat 5. Jadi sinus R kita dapatkan 3/5. Selanjutnya untuk kosinus. Kosinus R, sisi di samping sudut R per sisi miring segitiga. Jadi ini sudut R, sisi di samping sudut R adalah 8, kemudian sisi miringnya 10. Sehingga cos R kita dapatkan 8/10, atau bentuk sederhananya masing-masing kita bagi 2, kita dapatkan 4/5. Lanjut, tangan R. Tangan R definisinya, sisi di depan sudut R, sisi di depan sudut R, ini sudut R, di depannya ini 6, kemudian per sisi di samping sudut R, di samping sudut R 8,
sehingga tangen R kita dapatkan 6/8, atau kita sederhanakan, kita bagi 2 masing-masing, kita dapatkan tangen R sama dengan 3/4. Selanjutnya cosecant R. Cosecant R itu kita sudah pelajari di awal, sama dengan 1/, sinus R. Jadi 1/, sinus R. Sin R kita sudah dapat 3/5, sehingga kita gantikan cosecant R 1/3/5, atau kita sederhanakan 1 dikali 5/3, dapat 5/3. Selanjutnya secant R. Secant R itu senilai dengan 1/, cos R. Cos R kita sudah dapatkan 4/5, jadi secant R 1/4/5, atau 1 kali 5/4. Dapat secant R sama dengan 5/4. Kemudian satu lagi, yaitu kotangen. Kotangen itu senilai dengan 1 per tangen R. Tangen R kita sudah dapatkan 3/4, sehingga kotangen R nilainya adalah 1/3/4, atau 1 kali 4/3, sehingga kotangen R kita dapatkan nilainya adalah 4/3. Itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.